Cuplikan fikih yang akan saya sampaikan beberapa menit untuk membekali kita dalam khususnya ibadah kepada Allah Ta'ala, khususnya dalam perihal sholat. Di sepanjang waktu ini, dari sebelum ini kita sedang membicarakan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Dan kemarin malam Kamis yang lalu masih bicara tentang hal yang membatalkan sholat seputar makan, minum, dan apapun yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Semua hal yang membatalkan puasa jika sengaja dilakukan di dalam sholat maka membatalkan sholat. Itu ringkasnya. Dan di malam ini membatalkan sholat yang berikutnya yang juga perlu kita perhatiin, kita waspada supaya sholat kita sah dan gak batal, sadar ataupun gak sadar. Yaitu yang membatalkan sholat berikutnya berpalingnya dada kita dari kiblat. Siapapun yang sholat pasti wajib ngadep kiblat. Ya, kalau ada orang sholat ngadep India ya pasti menyeleweng gitu. Orang sholat ngadep Jepang ya pasti nyeleweng, pasti nggak benar. Semua orang sholat pasti ngadep kiblat, dan kiblat ada di Makkahul Mukarramah, Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka, kata Allah dalam Al-Qur'an. Itulah kiblat kita. Dan kiblat Ka'bah ini setiap sholat kita hadapin yang patokannya adalah dada, bukan wajah. Maka biar bagaimanapun wajah menoleh ke kanan ke kiri, asalkan dada kita ngadep kiblat maka sholat kita tetap sah. Ketika dada kita berpaling dari kiblat, keluar dari arah kiblat, keluar dari ainul kiblat, maka batalah sholat kita. Walaupun mukroh, walaupun dipaksa. Sebagai contoh, kalau ada orang sholat, kemudian ada temannya datang, lalu dari belakang dipegang bahunya kanan kiri, kemudian digerakkan, maka batal sholatnya. Walaupun bukan maunya dia, bukan maunya yang sholat, temannya yang ngerjain begitu, tapi batal sholatnya. Jadi walaupun mukroh, bukan pilihannya, bukan maunya, ketika seseorang di dalam sholatnya keluar dari kiblat, dadanya keluar dari arah kiblat, maka batal sholatnya. Dan yang kadang terjadi pada orang awam, yaitu ketika melaksanakan akhir sholat, yaitu salam. Ketika mengucapkan salam, tengok kanan, assalamualaikum warahmatullahi, tengok kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Kadang terjadi pada orang awam sewaktu mengucapkan salam dan tengok sebelah kanan, dadanya bergeser, tidak lagi ke arah kiblat, padahal masih status sholat, dan ini membatalkan sholat. Yang disunnahkan sewaktu salam, nengok kepalanya aja, bukan menggerakkan kepalanya aja, bukan menggerakkan dadanya. Kalau dia tengok ke kanan, dadanya ikut bergerak, assalamualaikum warahmatullahi, maka batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, batal sholatnya. Karena dadanya ini udah lagi nggak mengarah ke kiblat. Itu satu yang perlu diwaspadai supaya sholat kita sah sampai akhir sholat. Yang perlu juga diwaspadai ketika ada orang misalnya sholat berjamaah, shaf 1, shaf 2, shaf 3, shaf 4, dan di dalam fikih disebutkan kalau ada shaf di belah depan, shaf pertama ke, shaf kedua ke, kosong,
Ya mungkin orangnya batal lalu pergi, atau yang diri di saf situ lalai, nggak merapatkan saf sehingga masih ada lowong yang cukup buat satu orang, itu syaratnya. Ada lowong di depan cukup buat satu orang, tanpa desek-desek, tanpa dempet-dempetan, tanpa sempit-sempitan, tapi dibiarkan sama saf yang di depan. Ada orang di belakang tahu, oh di depan ada cukup satu orang, maka yang di belakang ini nerobos ke saf depan. Mau nggak mau ketika nerobos, dan itu dibolehkan oleh dalam fikih, karena kelalaian orang-orang yang saf setelahnya, kenapa nggak ngisi saf kosong yang ada di depan itu. Yang maksud saya di depan, mau di saf pertama, saf kedua, pokoknya yang di belakang tahu bahwasanya dia ada saf di sebelah sana, depanan. Ketika nerobos ke depan, tentunya dia akan melewati orang-orang yang sholat lagi diri. Ketika dia lewati, lalu yang dilewati ini maka akan kesenggol dan bergerak dia punya badannya, karena orang lewat di sampingnya nih, antara yang satu dengan yang satu lewat di sampingnya untuk ngambil yang depan. Maka ketika dia lewat dilewatin orang yang sholat, senggol pundaknya lalu bergerak, kata ulama batal sholatnya walaupun bukan maunya dia. Itu termasuk gambaran atau contoh seorang batal bergerak karena bergerak dadanya mukroh, bukan maunya. Begitupun mungkin kalau ada orang hanya sekedar lewat, kita lagi sholat baik sendiri ataupun jamaah, lalu karena tempat sempit, lalu ketika dia lewatin kita, dia nyenggol bagian pundak kita, lalu bergeraklah dada kita ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, sehingga dada keluar dari arah kiblat, maka batallah sholat walaupun mukroh, walaupun bukan maunya kita ya. Nah, ini sesuatu yang perlu diwaspadai. Hanya dua hal di mana seseorang boleh enggak ngadap kiblat ketika sholat. Yang pertama, sholat syiddatul khauf, sholat ketika dalam keadaan syiddatul khauf, keadaan perang, ketika berkecamuk. Dan termasuk di antara makna syiddatul khauf, ketika sholat di sungai kering, kemudian datang air datang banjir, dan dia harus selamatkan diri. Kalau enggak terhanyut, maka dia keluar dari tengah sungai yang kering tadi, yang akan datang banjir setelah itu, untuk naik ke tempat yang aman. Dengan begitu dia boleh enggak ngadep kiblat saat menghindar itu. Atau ketika ada orang mengambil barangnya di waktu dia sholat, maka dia boleh mengejar orang yang mengambilnya dan tidak batal sholat walaupun tidak menghadap kiblat, karena itu makna syiddatul khauf juga. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh enggak ngadap kiblat ketika sholat, ketika kita sholat sunnah di waktu musafir. Sholat sunnah waktu musafir, apa duha, apa qobliyah, apa ba'diyah, apa sholat sunnah mutlak. Nah, dalam keadaan musafir, baik berjalan, baik naik kendaraan, sholat sunnah bukan sholat wajib. Maka di saat itu boleh dia nggak ngadap kiblat, karena kiblatnya adalah arah tujuannya. Kemana arah tujuannya, maka disitulah dia ngadapnya. Ya, kalau dia tujuannya arahnya ke utara, yang ngadap utara. Kalau arahnya ngadap ke selatan, yang ngadap selatan. Walaupun kiblatnya di barat. Di Indonesia ini kita kiblat kita di barat dan mencong sedikit sebelah kanan ke kanan. Tapi kalau dia perjalanannya menuju timur, seperti kalau orang ke Jawa Timur naik mobil pribadi atau naik bis lewat tol Cikampek sana ke arah timur, maka ketika sholat sunnah di mobilnya, di kendaraan umumnya atau di keretanya, maka boleh tidak menghadap kiblat, karena sholat sunnah dalam keadaan musafir. Hanya dua itu yang boleh nggak ngadap kiblat ketika sholat. Adapun yang lainnya wajib ngadap kiblat. Kalau nggak batal sholatnya
baik itu nggak ngadap kiblatnya dari awal atau nggak ngadap kiblatnya ketika dia di dalam sholat sebelum sholatnya selesai. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.